Kalau kamu nggak mau masuk UI, keluar dari rumah ini. Ma, Bian capek kalau misalnya mama nggak mau pergi dari rumah, biar Bian yang... Apa jadinya jika sosok model yang juga penyanyi Karina Salim harus berhadapan dengan Abrar Adrian, salah satu anggota tim nasional basket Indonesia? Sudah pasti tubuh mungil Karina tak akan mampu menandingi Abrar yang memiliki tinggi badan hingga 180 cm ini. Namun faktanya, kedua bintang berbeda profesi ini justru bisa menjadi pelengkap dan jalan sebagai kekasih. Ya, Karina dan Abrar didaulat sebagai pemeran utama film raksasa dari Jogja yang tayang di bioskop sejak kemarin. Lantas, seperti apa Karina dan Abrar menghayati peran mereka ini? Aku berperan sebagai Bianca, dia remaja berusia 18 tahun, dia memiliki sebuah masalah yang cukup pelik, backgroundnya di rumah. Ya pokoknya seiring berjalannya waktu dia bertemu harapan baru karena ada Gabriel yang datang ke kehidupannya. Kalau Bian itu kan dia murung, pendiam, dan memang pada dasarnya dia punya background yang tertekan karena keluarganya, karena ayahnya tuh walaupun sosok ya pejabat, tokoh politik, tapi sebenarnya sangat bukan mencerminkan seorang orang tua yang baik. Jadi dia dari kecil tuh udah terbiasa ada tekanan, pressure, dan broken family-nya tuh kerasa banget. Nah kalau aku pribadi enggak sih, aku happy aja sebenarnya, orangnya agak-agak bertentangan banget ya. Kalau Di sini saya sebagai Gabriel itu sosok seorang laki-laki yang mempunyai kayak suatu penyakit atau kelebihan lah, dengan tingginya yang sangat tinggi melebihi orang-orang biasa, sehingga dari kecil dia udah diolok-olok segala macam. Tempat dia ngadu itu cuma kepada orang tuanya, sampai si Gabriel ini kehilangan kedua orang tuanya. Yang terakhir itu nyokapnya dia meninggal. Setelah itu dia menjadi seorang yang introvert, jadi orang yang pendiam. Film besutan sutradara Monty Tiwa ini diproduksi oleh Star Vision. Tema cerita yang diadaptasi dari novel karya Dwi Tasari dengan judul yang sama ini bercerita tentang kemelut dan tekanan hidup yang dialami Bianca dan Gabriel. Persamaan sifat introvert Bianca dan Gabriel justru membuat keduanya terlibat romantisme cinta. Namun benarkah jika sebagai pemula di dunia akting, Karina dan Abrar sempat gagal menjalin komunikasi? yang tadi tuh aku deg-degan banget, aduh gimana ya, lawan mainnya belum pernah ada pengalaman sama sekali. Cuman ternyata Abrar sangat gampang diajak kerjasama dan mau gitu ngikutin apa yang kita share. Dia mau belajar dan Abrar cepet untuk menyerapnya, very responsive gitu. Ini film pertama aku yang aku nggak ada waktu reading yang lama. Biasanya aku sebulan workshop gitu, cuman ini cepet banget. Jadi pada saat H-7 syuting, aku minta sama Abrar ini tadinya pemain basket timnas. Dia ngantor juga, dia pinter banget. Tapi aku minta tolong, Brar, please leave all of your work itu di sana. Sekarang lo udah jadi Gabriel, jadi bukan yang Abrar yang rapi, yang teratur, enggak, lo berubah. Jadi aku minta dia setiap hari ada buat aku, tiap hari kita ketemu, reading, latihan, dan sebenarnya bukan masalah readingnya sih, aku pengen ngelepas Abrar menjadi Gabriel, karena sebenarnya apa yang ada di film yang dilihat 13 sebenarnya sangat bukan Abrar. Jadi menurut Karina Cukup sulit, apalagi pas awal pertama kali Pak Monty bilang benar lu mesti kejar, kata dia bilang, benar lu mesti kejar. Pertama itu kayak itu tuh kelihatan lo lagi acting, bukan mainin sesuatu ya, kayak dibilang Pak Parus tadi, kayak lo nggak berkarya, dia bilang gitu, itu kayak sekedar acting. Sampai akhirnya Pak Mon arahannya bagus banget sih. Yang menurut kita sih dapet, nggak tahu nanti menurut penontonnya. Bertemunya Karina dan Abrar ini memang sebuah ketidaksengajaan. Sosok mungil Karina sejak awal sudah digadang-gadang sangat pas memerankan tokoh Bianca. Namun keterkejutan justru dirasakan oleh Abrar yang juga berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan ini. Sulitnya mencari sosok pria yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata ini justru mengantarkan Abrar sebagai pemain film. sebelum ada rencana untuk film ini buku ini mau diproduksi, aku suka dapat mention dari beberapa orang yang mungkin pembaca setianya Mbak Dwi Tasari, kalau misalnya ada yang mau filmin buku ini pokoknya harus Kak Karina Salim yang main, soalnya kan badannya kecil-kecil gitu. Jadi aku udah lama sih suka dapat support dari beberapa orang gitu.
Cuman aku nggak pernah nyangka ketika dipanggil screen test itu ternyata productionnya Star Vision yang aku kepingin banget bisa bekerja sama dengan Star Vision, juga sutradaranya Mas Moti Tiwa itu udah ada di list aku, pengen banget bekerja sama dia. Pengalaman itu pertama kali gimana ya, awalnya emang nggak ada rencana emang di dunia perfilman, emang kerja kantoran awalnya. Setelah itu ada teman emang yang dia memanajerin beberapa artis, terus dia karakternya yang dibutuhin kan kebetulan tinggi badan segala macam, kebetulan dia kontak saya, mau coba nggak? Ya udah saya coba, sampai akhirnya alhamdulillah kepilih. Setelah itu saya cari tahu lah siapa sih sutradara segala macamnya itu, ternyata Pak Monty. Aduh mas, apaan sih? Tertib dong! Saya Gabriel. Saya Bian. Bukan main. Saksikan film Raksasa dari Jogja tanggal 31 Maret 2016 di bioskop. Aduh mas, apaan sih? Tertib dong! Saya Gabriel. Saya Bian. Bukan main. Bisa punya teman namanya Bian. Bukannya dia reputasinya jelek ya? Iya aku tahu kok. Tukang berantem, monster. Sebenarnya mas kesini mau ngapain sih? Saya kesini mau temenin kamu. Kalau saya nggak mau ditemenin sama mas, mau apa? Mau gebukin saya? Pemirsa, usai sudah berjumpaan kita hari ini. Saya Jenny Tan, pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 8.30 hanya di SCTV, selalu teristimewa. Putus cinta soal biaya.